kalau ya si Jumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu tidak lebih dari seorang pengecut ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum dan Anda membawa nama-nama umat ya, agama, padahal itu adalah organisasimu ya, nggak penting buat ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau ya, kau yang harus minta maaf sama aku. Kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan ricuh, tau nggak ya. Bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana. Gak usah sok hebat kau ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan gurunda. Bangga sekali Anda menjadi gurunda ya. Hei ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu bawa nama Islam, selalu kamu bawa nama umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari akun TikTok Dusma Si Jabat, seorang pengacara Kristen yang melaporkan Bang Zuma dan Uni Rifa. Dia yang memulai, tetapi ketika Bang Zuma memberikan tanggapan, dia yang sekarang ini sedang curhat dan dia ditengarai akan mengadu domba umat Islam di Indonesia. Bang Zuma seringkali mengatakan ya, musik yang dimainkan oleh Dusma Si Jabat ini akan ditanggapi oleh Bang Zuma dengan ikut bergoyang. Dusma yang memainkan musiknya, umat Islam ikut bergoyang mengikuti irama yang dilakukan oleh Dusma Si Jabat ini. Nah teman-teman, mari kita simak video tantangan dari Dusma Si Jabat, seorang pengacara Kristen, kepada Bang Zuma berikut ini. Salam sehat, salam bahagia dari kota Medan. Dan orang semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap ya. Jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan lawyer siapa, saya nggak peduli ya. Atau memang saya yang kemarin nge-hold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang ada kerjaan ya, yang ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kalian mau top live. Akan mencoba membulankan hatiku kalau ya si Jumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu tidak lebih dari seorang pengecut ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum dan Anda membawa nama-nama umat ya, agama, padahal itu adalah organisasimu ya, nggak penting buat ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau ya. Kau yang harus minta maaf sama aku. Kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan ricuh, tau nggak ya. Bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana. Gak usah sok hebat kau ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan gurunda. Bangga sekali Anda menjadi gurunda ya. Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit ya. Dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa nama umat. Ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu bawa nama Islam, selalu kamu bawa nama umat, padahal itu adalah organisasimu sendiri ya, organisasimu sendiri yang selalu beralibi bahwa ini adalah akidah, bahwa ini adalah kamu membawa pembelaan agamamu, padahal sebenarnya tidak, itu adalah kepentingan pribadimu. Oke, semoga kamu sadar. God bless you all. Ya teman-teman, itulah tadi statement dari Dusma Si Jabat, seorang pengacara Kristen yang dia sendiri sebenarnya dia yang memulai teman-teman ya. Bang Zuma itu hanya menanggapi dan mengikuti irama yang dimainkan oleh Dusma Si Jabat ini ya. Di dalam captionnya kita bisa melihat ya, dia sok jumawa dengan meminta kepada Bang Zuma untuk meminta maaf
Padahal dia sendiri penyebab dari semua itu. Bang Zuma tidak mungkin akan mereaksi kalau tidak ada aksi sebelumnya. Ada asap, ada api, ada aksi, ada reaksi. Bang Zuma hanya mengikuti irama musik yang diputar oleh Dosma si Jabat ini. Ibarat kata lo jual gue borong. Begitu prinsip dari Bang Zuma dan umat Islam, yang mana di sini sudah sangat jelas sekali Dosma si Jabat ini adalah biang keladinya, teman-teman ya. Dia sendiri merasa sok terzolimi, padahal dia adalah penyebab dari semua itu. Dan kita bisa mendengar statement dari Dosma si Jabat ini. Dia akan mengumpulkan kiai-kiai, ulama-ulama besar ternama di Indonesia untuk mematahkan Bang Zuma yang katanya mengatasnamakan umat tersebut. Di sini sangat jelas kita bisa melihat ya, apa yang akan dilakukan oleh Dosma si Jabat ini jelas. Ini adalah provokasi ingin memecah belah umat Islam, mengadu domba umat Islam. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai umat Islam ya. Jangan mau diadu domba oleh Dosma si Jabat, pengacara Kristen ini. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita simak statement dari Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan apa yang dicintai oleh Allah dari aspek hamba yang disebut manusia. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencerminkan kita, mencerminkan umat Islam, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu seibarat mereka adalah pasukan-pasukan perang yang berbaris dengan teratur, seibarat seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kita sedang medan perang, seibarat kita kembali kepada masa Rasulullah. Banyak orang yang benci kepada misi pergerakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pembenci, musuh-musuhnya tampil di antaranya adalah orang-orang munafik yang kemudian berkhianat kepada Rasulullah dan membangun hubungan kerjasama dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Di sini secara garis besar bukan saya ingin mendudukkan diri saya sebagai Rasulullah atau sebagai sahabat, bukan, atau sebagai tabi'id atau tabi'id tabi'in, bukan. Saya dalam hal ini dengan teman-teman apologet Islam punya hak kemudian untuk tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Negara kita menjamin itu. Negara yang kita cintai ini kemudian memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat beragama untuk menjalankan ajaran agama kita. Dan kemudian sebagai seorang muslim, Allah menggariskan sebuah kaidah. Apa itu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tak ada waktu saya untuk berkongkol dengan pembenci-pembenci agama Islam. Sejahat-jahatnya saudara-saudara saya Islam, pepatah kami orang Sulawesi mengatakan, sekering-keringnya lombok cabai pasti tetap ada pedasnya. Sejahat-jahatnya kemudian orang yang hatinya masih ada Allah, masih ada Rasulullah, tanpa kemunafikan, ketika mereka membenci saudaranya, hanya sebatas diam, tegur, berikan tindakan yang sifatnya membangun, kritik, saran yang sifatnya membangun. Makanya kami, saya khususnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di mana? Di jalan Allah.
Kita mau ke Palestina, jauh. Di negara kita ini ada jihad. Jihad sudah terbuka. Apa itu munculnya pembenci-pembenci Rasulullah? Munculnya pembenci Islam, musuh-musuh Allah kemudian. Lalu penggarisannya, koridornya ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tergantung teman-teman mau menilai pribadi-pribadi kami ini seperti apa. Anda ingin mengatakan kami ini ingin tenar, Anda ingin mengatakan kami ini mencari duit, Anda ingin mengatakan kami ini berpolitik praktis untuk mendapatkan massa yang banyak, atau Anda adalah seorang teroris, jaringan terlarang, terserah. Silakan. Silakan Anda gunakan stempel itu untuk menstempel saya pribadi atau teman-teman para apologet. Silakan. Itu hak saudara. Silakan. Tapi coba Anda buktikan apakah itu betul adanya. Karena kami semata-mata tampil kemudian ketika adanya perang logika, perang akidah yang mereka gaungkan di sosmed. Oh, harus wajib bagi kami yang menyadari bahwa kita harus berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan berkongkow dengan orang munafik, bukan berkongkow dengan pembenci-pembenci Rasulullah, pembenci Allah, penista agama Islam, bukan. Tapi orang yang beriman, kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah pada saat ada yang memerangi. Sekarang jujur-jujur saja, siapapun di antara kita pasti tahu bahwa Islam sedang diperangi dalam hal akidah. Munculnya pendangkalan akidah, adanya lembaga yang mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu sudah memerangi Islam. Kita diam? Tidak bisa. Sedangkan kaidah itu kemudian Allah jelaskan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Kenapa Al-Quran mengatakan tagut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan setan langsung? Kenapa? Karena di situ memberikan sinyal adanya orang-orang yang ingkar secara tidak langsung terhadap kaidah pembenaran dan pengajaran dakwah Islam dengan mengatasnamakan Islam, tetapi berkongko dengan orang-orang kafir, di mana mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka ini adalah berperang di dalam jalan tagut atau jalan setan. Berhenti sampai situ? Enggak. Kami umat Islam dikatakan orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, kami ada di situ. Insya Allah niat kami murni. Hanya Allah yang tahu niat kami. Kemudian di kalangan mereka orang-orang kafir, udah pasti orang munafik juga ada. Inilah yang disebut walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di jalan tagut. Mereka nggak jelas ini perang untuk siapa. Mereka ini sedang mewakili siapa? Dibilang mewakili Islam kagak, mewakili orang kafir juga abu-abu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Berhenti sampai situ? Tidak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, ayo yang merasa beriman, ayo yang merasa beriman, mari satu komando, mari satu barisan. Tujuannya apa? Kita perangi saudara-saudaranya setan. Ada yang bisa melarang kita di Indonesia ini untuk menggalakkan kemudian apa yang menjadi firman Tuhan? Gak ada. Pemerintah justru menjamin itu. Maka seruannya faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, perangilah kawan-kawan setan itu. Ini perintah. Tidak kita laksanakan dosa. Loh, maksudnya mau perang kayak mana Bang Suma? Ya ini yang kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan. Mereka menghina Allah, mereka menghina Rasulullah, mereka menghina Al-Quran. Kita sedang diperangi berarti. Maka kita harus tampil sebagai pahlawan untuk membentengi, melawan mereka, saudara-saudaranya setan yang beriman dan berperang kepada tagut. Saya nggak sanggup Bang Suma, saya nggak ada ilmu, saya nggak ada pengalaman, pendalaman materi terkait materi-materi apologet, saya nggak paham. Sederhana, jadi tukang masak. Nggak bisa masak, ya udah kamu siapkan air. Nggak bisa air, siapkan setrika baju pasukan semua. Nggak bisa itu juga, doakan kami. Jangan jadi musuh. Jangan
Jangan menjadi pembenci. Jangan menjadi orang yang kemudian tidak berpihak kepada perang ini. Jangan. Tidak bisa tampil sebagai apologet, jadi pendukung. Dukung dengan tenaga, pemikiran, materi, doa, ucapan-ucapan yang baik, menginformasikan, mensubscribe channel-channel kami, like dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pasukan yang ada di pihak Allah. Maka kata Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Yuk mari kita bersatu memerangi saudara-saudaranya setan. Bersatu kita, satu komando. Ada seruan kemudian, silakan bantu teman-teman kita yang lagi berjuang di jalan Allah. Bantu apa yang kita bisa. Tidak mesti kita tampil bikin komal. Bikin komal tidak ngerti apologet, buat komal. Begitu ada yang masuk kemudian penghujat teriak ke apologet Islam, masuk di komal kami dong, di sini lagi ada lah. Bukan kayak gitu strategi perang itu. Anda menciptakan medan perang, Anda harus jadi panglima di sana. Jangan bikin medan perang, ayo Kristen sini, perang di sini yuk, di komal saya. Nanti ku panggilkan pasukan-pasukan dari apologet. Jangan kayak gitulah. Niatan Anda sudah keluar daripada apa yang menjadi niat akidah kita. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna kaida syaitan kana da'ifa. Nah, ini yang luar biasa. Allah membocorkan rahasia itu, rahasia hati mereka, rahasia kalbu mereka, rahasia pergerakan mereka. Allah sampaikan, Inna kaida syaitan kana da'ifa. Dan ini saya sudah buktikan. Sesungguhnya tipu daya setan dan sekutunya itu lemah sekali, lemah. Hujat kepada almarhumah istri saya, itu adalah siasat strategi lemah. Oke lah, Anda mampu kemudian mengucurkan air mata saya dan anak-anak saya. Oke, Anda menang dari aspek itu. Tapi perang belum berakhir. Bisa jadi butiran air mata itu menjadi doa untuk kemudian Allah melaknat siapa yang kemudian melakukan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap orang yang sudah tak ada di dunia. Lemah. Anda ingin bersaksi kemudian saya memerintahkan Anda menginjak Bible. Kalau Anda mampu membuktikan itu, ya, saya akan sujud mencium telapak kaki saudara. Kalau Anda bisa buktikan bahwa saya yang memerintahkan Anda untuk menginjak Bible, saya di depan publik akan mencium telapak kaki saudara. Tapi kalau Anda tidak mampu membuktikan itu, dan Anda tidak jadikan sebagai bahan materi BAP pemeriksaan Anda sebagai saksi, maka dunia Islam akan melihat Anda ini siapa. Maka umat Islam di negara yang kita cintai ini, bahkan di dunia ini akan tahu Anda siapa. Dengan mudahnya Anda memfitnah istri saya, dengan mudahnya Anda memfitnah pekerjaan saya, dengan mudahnya Anda memfitnah kemudian apologet Islam Indonesia, dengan mudahnya Anda memfitnah saya kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh dengan para apologet Islam, dengan mudahnya kemudian mulut Anda mengatakan saya yang merintahkan Anda injak Bible. Anda tak mampu membuktikan, itu akan membangkitkan amarah umat Islam. Camkan itu baik-baik. Karena itu adalah fitnahan yang sangat keji. Dan saya minta Anda di BAP menyatakan di depan hukum tentang kesaksian Anda yang Anda pamerkan di publik, bahwa kalian mau tahu yang memerintahkan saya menginjak Bible itu adalah si Suma. Saya minta poin itu Anda uraikan di pengadilan nanti. Dan saya minta kepada pihak kepolisian, kalau sampai orang ini tidak bisa membuktikan, saya tuntut Anda dengan pasal yang berlapis. Oke? Allah mengatakan, Inna kaida syaitan kana da'ifa. Perangkap-perangkap yang Anda siapkan untuk kami para apologet Islam akan memakan Anda sendiri. Dan saya tahu panasnya api mulai Anda rasakan. Api sudah mulai kemudian membakar tubuh Anda pelan-pelan. Anda yang mencoba untuk memainkan, Anda juga akan terbakar dengan api yang Anda mainkan.
Kami orang Islam tidak pernah takut dengan itu. Selama ini saya diam. Saya yang minta kepada saudara, hentikan, jangan menistakan agama saudara kita dengan cara seperti ini. Ini tidak diajarkan di agama. Yang diajarkan itu illal ladzina zalamu minhum. Yang diajarkan itu yuqatiluna fi sabilillah. Yang diajarkan itu faqatilu auliya asyaitan. Bukan dengan cara-cara Anda. Dan saya buktikan sebagai abangmu yang sayang samamu, yang cinta samamu, cinta sama anak istrimu. Dengan air mata aku di hadapan Allah aku minta, sadarkan orang ini ya Rabb. Tapi ternyata kamu nggak sadar-sadar. Aku sampai naik di komalmu, hentikan itu Dinda, jangan kayak begitu. Benci, benci, tapi benci itu cakupannya untuk menyadarkan para penghujat. Bukan benci benar-benar untuk menjatuhkan mereka. Jangan. Berhentikan menggunakan pakaian-pakaian kayak begitu, joget-joget kayak begitu. Dan dunia menyaksikan itu kok. Konten itu masih ada, saya melarang Anda kan. Disaksikan juga oleh para penghujat. Satu-satunya kemudian yang mengajak Anda, jangan kau lakukan itu, berhenti. Akan muncul nanti dari pihak mereka yang melakukan hal yang sama. Dan itu terbukti. Muncullah mereka, si Yosef menggunakan pakaian-pakaian ala-ala Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang memicu? Anda kan? Alhasil, saya berhenti untuk kemudian menasihati Anda ketika Anda tidak mau mendengarkan itu. Tiba-tibanya Anda muncul dengan peran yang sangat dahsyat. Menginjak Bible. Satu-satunya kemudian orang yang memiliki kepedulian tentang itu. Saya perintahkan kepada sekretaris saya, hari ini juga keluarkan surat mengutuk tindakan beliau menginjak kitab sucinya saudara Kristen. Dan dokumen kami tentang itu ada lengkap. Kemana orang-orang ini yang peduli toleransi? Ada dia kemudian memberikan ultimatum atau memberikan teguran keras kepada Anda. Semacam si Dosma katanya, orang yang peduli terhadap toleransi. Si Ustadz yang baru-baru muncul, yang minta kemudian untuk berdamai. Mana dia ketika mereka melihat Sopiatul menginjak Al-Quran, si Topi ini menginjak Bible, kemana mereka? Kemana mereka? Mana pahlawan-pahlawan toleransi itu mana? Malah sekarang pahlawan toleransi ini menjadikan penginjak Bible-nya sebagai saksi. Sakit. Inilah yang Al-Quran katakan, inna qaidah syaitan kana da'ifa. Wahai umat Nabi Muhammad, tenangkan diri kalian. Upaya mereka, siasat mereka, tipu daya mereka, muslihat mereka, rencana-rencana mereka itu lemah. Al-Quran yang menggariskan itu. Al-Quran yang menggariskan. Jadi sangat boleh jadi apa yang diuraikan oleh adik saya tadi, Uni Rifa, itu betul. Sangat boleh jadi. Karena uraian-uraiannya itu tepat, timingnya betul, ketukannya dapat. Sangat boleh jadi. Semua itu adalah benar. Sesuatu yang Anda sudah rencanakan. Kenapa demikian? Anda mengaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia. Kapan? Kapan Anda masuk sebagai anggota? Kapan? Mana bukti legalitasnya? Anda ingin membongkar Apologet Islam Indonesia dari dalam, bongkar. Bongkar, silakan Anda bongkar. Apa yang Anda ingin bongkar di situ? Silakan. Jadi, apa yang saya katakan? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya harus buka-bukaan di sini. Begitu desakan-desakan muncul kepada saya, wallahi, ada beberapa desakan yang datang kepada saya. Bang, laporkan logika. Dia sudah sangat dahsyat memfitnah abang, memfitnah almarhumah. Apalagi? Sampai-sampai pernah ada fitnahannya, saya didapatkan kemudian melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang perempuan dan didapat di dalam mobil sama bini saya. Ini cerita yang kayak begini dapat dari mana ya? Dorongan datang, desakan datang. Bang Suma, lapor. Saya katakan sabar. Mereka ini, dia ini kayaknya orang gangguan jiwa. Sabar. Tidak
Tidak begitu aja, tidak berakhir sampai situ. Difitnah lagi almarhumah bini saya dengan berbagai macam fitnahan. Desakan datang lagi. Desakan datang lagi. Bang Suma, ini udah kelewatan ini. Ini nggak bisa diharap, nggak bisa didiamkan ini. Tapi namanya saya orang belajar psikologi. Saya katakan apa? Sabar, sabar. Ada target yang ingin saya lihat dari pergerakan orang ini. Habis itu nggak berhenti. Fitnahan muncul silih berganti dari lisannya. Lalu yang paling terpenting, yang paling terakhir kemarin adalah ketika dia mengatakan saya yang menginjak, yang memerintahkan menginjak Bible. Apa kesimpulan saya? Oh, ini ada upaya adu domba. Adu domba yang pernah dipraktekkan oleh penjajah Belanda. Bagaimana Belanda membuat kerajaan yang satu berperang dengan kerajaan yang lain. Bagaimana wilayah yang satu sesama Islam berperang melawan sesama Islam. Oh, ada yang ingin memenjarakan si Topik, tapi dengan melalui tangan Bang Suma. Oh, dan Anda berhasil. Politik praktisnya berhasil. Kalian ingin cuci tangan, sakit hati kalian, Bible kalian dipijak, tapi kalian tidak ingin membuat sesuatu celah karena Anda mengatakan kalian agama kasih. Maka propaganda itu pun berjalan. Si Topi ini harus masuk penjara, tapi dengan catatan melalui tangan Zuma. Maka segala upaya harus dilakukan oleh Topi untuk memancing Zuma marah, agar Zuma melaporkan kemudian si Topi masuk ke dalam penjara, kita tepuk tangan. Ini yang terjadi sekarang. Sudah kusampaikan 3-4 bulan yang lalu, sudah kusampaikan ini ada misi untuk menghancurkan logika, tapi logika nggak sadar kalau dia itu sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Adinda Rifa tadi, periksa rekening dia itu dari mana saja dan kapan rekening itu mulai ada dana dari orang-orang Kristen. Periksa. Dari sejak itulah saya khawatirkan, saya curiga, sejak itulah dia menyerang pribadi Bang Suma. Dengan cara apa? Fitnah, supaya Bang Suma lapor. Jadi yang di belakang ini, yang atur siasat, fitnah, kemudian ayo Topi hantam terus, nih ini uang, nah, hantam terus, ini uang, supaya Bang Suma bergerak melaporkan si logika. Mereka yang mensuplai dari belakang tepuk tangan melihat Islam saling lapor. Yang tolol, yang bahlul, yang stupid, orang ini nggak tahu dirinya kalau sedang dipecundangi. Aku sudah menahan diri. Apa kataku? Jangan, please, jangan. Ada yang memainkan perang di belakang. Jangan. Ada yang memainkan perannya di belakang untuk menjobloskan orang ini ke dalam penjara. Termasuk menjadikan saksi. Tapi si Topi nggak sadar. Kamu dijadikan saksi itu supaya kamu datang mendekat. Kemana? Ke pihak wajib. Bodohnya kamu tidak mengenal strategi perang, ikut perang, matilah kau. Hah? Kamu nggak sadar? Kasihan. Saya katakan kepada teman-teman, jangan, kasihan anak istrinya. Jangan, kasihan anak istrinya. Saya sabar. Tangan saya genggam, kaki saya hentikan untuk melangkah. Adik-adik saya tolong please, jangan. Orang ini sedang diperangkap. Jangan. Tapi ketika namanya tampil menjadi saksi pelaporan atas Bang Zuma dan kawan-kawan, apa boleh buat? Apa yang diinginkan oleh yang membuat strategi di belakangnya terpaksa harus kita wujudkan.
Karena udah berbicara terkait dengan ini umat, bukan pribadi lagi. Anda ingin menjadi saksi penginjakan Bible, silakan. Anda yang minta. Berarti apa? Musuhmu yang kau anggap temanmu itu berhasil membunuhmu. Kamu tidak sadar, hanya gegara duit yang mungkin 30 JT. Kasihan kamu. Ya, tapi mau apa lagi? Itu yang saya telusuri dan itu yang saya tahu. Itu yang menjadi kemudian kesimpulan saya selama saya melakukan penyelidikan terhadap gerakan-gerakan beliau. Apa yang melatar belakangnya orang ini terlalu berani ya? Kok sampai orang yang sudah meninggal dibawa-bawa? Kaget saya waktu itu. Lu kok bisa ngarang sampai segini rendahnya orang ini ya? Lama-lama lu nggak berhenti. Malah muncul cerita baru. Saya ini dibilang memerintahkan dia injak Bible. Muncul kesimpulan, oh ada yang main di belakang dia. Kasihan anak ini. Kasihan, terlalu kerdil otaknya. Kasihan. Ternyata betul. Ternyata betul. Dia didatangkan langsung dari tempatnya dia, didatangkan dengan mudahnya, dikasih naik kendaraan, dikawal dengan mudahnya, dibawa kemudian ke tempatnya yang memanggilnya datang. Sementara yang memanggilnya datang untuk menjadi saksi sampai hari ini belum nongol-nongol juga. Ya terpaksa, ini narasi dan analisa saya yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dia hanya dijadikan sebagai tumbal oleh pihak sebelah. Ketika kemudian topi ini masuk, apakah yang ada di belakangnya itu menangis atau terpingkal-pingkal tertawa? Silakan Anda pikirkan. Dan kita sebagai seorang muslim, biar bagaimanapun pasti ada rasa haru. Saya pribadi pasti ada rasa kasihan. Dia nggak tahu kalau dia hanya diperalat. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu ingin dijerumuskan melalui tangan umat Islam itu sendiri. Dan ini sudah akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi yang di belakang yang mendukung, yang mengajaknya menjadi saksi, yang mengawalnya kemudian, yang mendatangkan dari Riau, yang membuatnya dia tenang sementara ini, yang memberikan tempat tinggal sementara ini, yang memberikan duit sementara ini, ketika dia benar-benar masuk, apakah terharu? Apakah menangis? Apakah demo? Tidak, mereka akan berpesta pora. Ya, musuhmu sebenarnya itu dua. Yang ada di belakangmu itu musuhmu, dan yang ada di depanmu itu musuhmu. Nah ini kasihan. Belum lagi akidahmu, nyaris tergadai. Waduh, sangat disayangkan. Seorang pembela agama, seorang pembela toleran, begitu bertemu dengan orang kafir, musuh para apologet, cium tangan. Kenapa nggak jilat kaki sekalian? Udah kelihatan. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Sebagai pengantar dari saya, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, itu analisa saya. Analisa saya boleh salah, analisa saya juga boleh benar. Karena itu bukanlah saya ultimatum bahwa inilah yang benar. Itu analisa, bisa jadi betul, bisa juga tidak benar. Saya kembalikan kepada kita masing-masing untuk memikirkan itu. Yang pasti kembali saya mengatakan bahwa Allah mencintai ketika kita bersama berjuang. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Lalu Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana da'ifa. Ini sering saya suarakan. Mari kita bersatu berperang di jalan Allah dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan cara yang ma'ruf, berdiskusi dengan cara yang baik, mengajak kepada Islam dengan cara yang baik, tidak arogan. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Saya kira begitu adik-adik sekalian, para sahabat, rapatkan barisan, luruskan niat kita. Siapapun di depannya ingin merusak dan merongrong keutuhan negara yang kita cintai ini, negara yang kita perjuangkan, nenek moyang kita perjuangkan dengan susah payah darah dan keringat dan nyawa, ya, agar supaya negara ini tetap utuh, tidak ada perselisihan, tidak ada kemudian pereksekusi dan seterusnya, sehingga apapun yang menjadi acuan pihak yang berwajib
untuk memutuskan perkara ini, kiranya keberpihakan terhadap kebenaran, bukan karena trik, bukan karena adanya tekanan dan seterusnya, tetapi benar-benar kaidah hukum yang berjalan dengan jujur dan terpercaya. Ingat, ini bukan masalah politik, ini bukan masalah warisan, ini bukan masalah rumah tangga, tapi ini masalah akidah. Akidah adalah hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, dudukan perkara ini jangan ada tendensi keberpihakan, tapi benar-benar murni karena kebenaran. Sekira begitu dari saya, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah tadi statement dari Bang Zuma ya, yang ternyata juga menyinggung bagaimanakah kelakuan dari si tuan logika atau yang mempunyai nama asli Topik, yang telah membabi buta, memfitnah Bang Zuma, termasuk almarhumah istrinya difitnah oleh si Topik atau si tuan logika tersebut. Notabene tuan logika ini adalah seseorang yang akan dijadikan saksi oleh Dosmasi Jabat atas pelaporan terhadap Bang Zuma dan Uni Riva, dan saksi yang satunya adalah Lina Wijaya, yang mana diduga Lina Wijaya ini sekarang sudah kabur ke luar negeri. Dan kita sudah mengetahui bahwasannya si Topik atau tuan logika itu sudah dilaporkan oleh umat Islam Riau karena telah melakukan penistaan agama, yaitu menginjak Bible, yang mana dengan perbuatannya tersebut akan membuat kegaduhan dan kericuhan, dan yang jelas memecah belah persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya itu akan menyebabkan umat Kristen ya, yang notabene kitab sucinya diinjak oleh si tuan logika tersebut, menyebabkan umat Kristen akan melakukan hal yang sama dengan menginjak kitab suci orang Islam, seperti kenyataannya memang sudah terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan tuan logika sudah dilaporkan, tuan logika akan segera ditangkap dan menyusul Lina Wijaya saksi berikutnya, karena juga sudah ditemukan video dari Lina Wijaya yang menistakan agama Islam. Dan yang menjadi pokok ataupun inti dari kesemua itu, si pelapor atau pengacara Kristen yang bernama Dosmasi Jabat ini tidak menutup kemungkinan juga akan dilaporkan. Karena apa? Dia telah melakukan penistaan agama dengan ulahnya yang sangat menyakiti hati umat Islam ketika dia berjoget-joget memutar lagu gereja atau lagu rohani kekristenan di depan lukisan Ka'bah. Hal itu sangat-sangat jelas menyakiti perasaan umat Islam, dan hal itu sangat jelas telah menistakan agama Islam. Nah, demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.